Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membahas soal ATF cooler. Jadi pendingin oli CVT. Jadi penulis baru tahu bahwa masalah CVT, oli CVT jadi panas itu bisa menyebabkan transmisi matic itu jadi jeduk. Jadi katanya beberapa pemilik mobil Innova, Fortuner dan lainnya yang matic ya melakukan modif pendingin ATF untuk mencegah terjadinya transmisi matic jeduk. Nah, ini menarik ya, karena kok solusinya hanya cukup dengan menggunakan ATF cooler. Jadi ATF cooler ini fungsinya benar-benar hanya untuk mendinginkan oli. Jadi olinya nanti dialirkan melalui radiator, mungkin ada pompa juga. Terus ada saluran yang di bypass, ada saluran yang dialihkan. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kok hanya cukup dengan memasang pendingin tersebut yang namanya ATF itu jadi nggak jeduk lagi. Nah, ini ya yang membuat penulis kembali mempertanyakan kepintaran, mempertanyakan kehebatan dari insinyur pabrikan, karena orang-orang itu pada ngomong, oh insinyur pabrikan itu hebat, insinyur pabrikan itu gini. Nah, kalau hebat ya nggak bakalan ada masalah seperti itu. Kalau hebat nggak bakalan sampai butuh yang namanya solusi ATF cooler untuk mencegah jeduk. Kalau insinyurnya hebat, gak ono masalah apa-apa. Kalau sampai ada masalah berarti artinya insinyurnya nggak hebat. Nah, kalau orang-orang itu berpikirnya melalui ATF cooler, penulis berpikir pada kekentalan. Karena ya lagi-lagi ya, oli kalau terlalu encer itu nggak bagus. Terlalu kental nggak bagus, terlalu encer nggak bagus. Tapi kalau terlalu encer sampai terjadi aus juga, sampai terjadi masalah. Negatifnya terlalu encer itu lebih besar daripada negatifnya terlalu kental. Kalau terlalu kental cuma boros, tarikan berat gitu ya. Kalau terlalu encer sudah ada ausnya, dan kalau aus ya jadi bikin orang harus ganti part. Nah, untuk CVT, untuk ATF itu kerja pelumas, kerja minyak ya. Kita nggak bisa bilang pelumas karena kerjanya minyaknya ATF ini terutamanya bukan untuk pelumasan, bukan untuk melumasi, bukan untuk melicinkan kedua part yang saling bergesekan, tapi fungsi utamanya adalah untuk menjadi hidrolik, menjadi cairan yang berfungsi untuk mengatur tekanan pada oli transmisi, pada transmisi otomatis terutama. Entah ya jeduknya itu karena proses apa ya. Tapi kalau ya misal jeduknya itu hanya terjadi ketika panas, ketika olinya panas, maka ya problem utama adalah dari kekentalan olinya. Berarti dari pabrikannya tidak mendesain ya cairan ini untuk bersifat universal. Artinya dari pabrikannya nggak pernah melakukan uji pada Indonesia. Ujinya cuma di negara asal mereka yang suhunya dingin. Jadi mungkin kalau suhu udaranya itu adalah minus 10, minus 30, olinya akan bekerja normal. Tapi ketika dipakai di suhu 30, suhu 40, suhu 50, jadi nggak normal lagi olinya. Solusi mendinginkan oli bisa bikin transmisi bekerja normal. Artinya masalah tersebut sebenarnya bisa diatasi kalau menggunakan oli transmisi yang lebih kental. Nah, yang jadi problem adalah
semua pabrikan oli transmisi matic, transmisi ATF itu acuannya sama semua. Jadi ketika pabrikan insinyurnya geblek, insinyurnya goblok, nggak bisa mendesain cairan transmisi yang cocok untuk daerah panas, maka pabrik olinya juga ikut-ikutan geblek juga. Nggak bakalan pabrik olinya kepikiran, untuk mengatasi jeduk pada transmisi matic kita tawarkan produk yang lebih kental. Nggak mungkin, karena sama-sama gobloknya. Yang namanya dunia pelumasan itu, yang namanya orang pinternya sedikit. Karena orang bikin oli itu diserahkan, misalnya ya, kalau niat ya, bikin oli, saya mau bikin oli. Nah, yang dilakukan adalah pergi ke perusahaan blending, perusahaan blender oli. Perusahaan blender ini fungsinya adalah untuk mencampurkan bahan cairannya dengan bahan aditifnya. Terus kita tinggal nego, cari yang menyediakan bahan cairan olinya siapa. Di sini yang berperan terutama ya antara harga dan unsur kualitas. Penulis unsur kualitas karena namanya oli itu kan kualitasnya macam-macam, sifatnya macam-macam. Namanya oli berkualitas itu kan banyak faktornya. Nah, seringkali yang jadi indikasi faktor ini adalah viscosity index. Padahal ya kita nggak perlu viscosity index. Jadi yang sekarang terjadi sepertinya antara viscosity index sekian, harga olinya sekian. Nah, setelah cari bahan oli, cari penyedia aditif. Dan aditifnya kalau yang kita ya pelajari yang ada baik di luar negeri ataupun dalam negeri, namanya aditif itu sudah siap pakai. Jadi ada namanya aditif pack, adpack ya. Jadi aditif ini adalah untuk menghasilkan oli yang sesuai dengan standar ini gitu ya. Ini ACAC3, ACB3, B4, A1, A2 dan seterusnya lah. Oh, ini aditifnya untuk motor matic. Jadi wes itu tok. Untuk buat oli kita cari perusahaan yang nyampur olinya, terus nyari perusahaan yang jual bahan olinya, nyari perusahaan yang jual aditifnya. Jadi cairannya, aditifnya sama perusahaan yang nyampur olinya nanti. Gak butuh yang namanya skill, gak butuh yang namanya pengetahuan soal oli, karena semua tinggal beli paketan. Kayak orang buat komputer, bukan buat beneran tapi merakit dok. Yang namanya ahli komputer itu bukanlah orang yang bisa buat chip prosesor, bukan orang yang bisa buat graphic card, tapi adalah pengetahuan caranya sih, bukan merancang, merakit. Karena barangnya beli semua. Ada yang, mas buatkan saya komputer, itu adalah maksudnya tinggal dirakitkan. Oh, beli prosesor ini butuh motherboard ini butuh memori tipe ini, tinggal pasang harddisknya, beli monitornya, beli casingnya, power supply dan seterusnya. Wes itu nggak butuh tahu gimana sih caranya komunikasi antara CPU dan graphic card, nggak butuh tahu caranya komunikasi harddisk dengan motherboard, dengan memori, nggak ngurus, tinggal beli. Nah, balik lagi lah ya, sayangnya juga yang namanya ATF itu sering misterius ya. Nggak tahu misalnya butuh kandungan apa saja, aditif apa saja, butuh yang cairan model bagaimana, yang syarat-syaratnya bagaimana, seringnya misterius ya. Jadi pabrikan otomotif, pabrikan kendaraannya mengeluarkan syarat-syarat, oh standarnya ini, oh persyaratan kami untuk transmisi ini.
dari konsumen itu nggak bisa tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan. Jadi ketika beli oli transmisi ATF pun ya, itu seperti beli kucing dalam karung. Ya karena namanya transmisi kan sebenarnya tipenya macam-macam, transmisi otomatis itu nggak cuma satu macam dong. Tapi kan yang sering terjadi hantam kromo langsung, oh ini pakai ini pakai ini gitu ya. Jadinya kalau konsumen disuruh beli terpisah merek aftermarket sering bingung, ini beli yang mana ini. Misal lah oli Toyota itu kan punya standar oli transmisi sendiri. Nah itu kan tipenya banyak, lebih dari satu. Terus beli yang mana? Ya kita kan nggak tahu. Jadi dari Toyotanya ada beberapa macam, tapi di pasaran cuma ada satu macam. Loh terus gimana? Makanya konsumen itu sering nyarinya berdasarkan oh dari olinya ini bisa menyertakan standarnya ini gitu. Terus akhirnya beli. Jadi itu wis percaya wis percaya 100% sama pabrikan wis. Terus dari pabrik olinya juga kita ya nggak bisa 100% percaya, karena pabrik olinya sendiri kan nggak punya ahli toh. Mereka beli ke pihak lain. Jadi wes anggap aja kalau kita mau merakit memori gitu ya, kita mana tahu apakah cairan olinya itu sesuai dengan standar. Kita mana tahu mana merek memori yang awet gitu. Karena bisa aja tahun ini merek memori ini bagus, tapi di tahun berikutnya buruk. Itu bisa terjadi itu. Harddisk yang dulunya merek bagus terus sekarang jadi merek jelek. Karena dari pabrik harddisknya sendiri pindah vendor. Pilih model yang gampang rusak sekarang, pilih vendor yang gampang rusak. Kan ya bisa terjadi. Nah, pabrik oli ya, apalagi ketika pengetahuan sales pelumas di Indonesia itu sudah jauh diturunkan oleh ya banyaknya hoax di grup oli dan grup otomotif. Beli oli acuannya cuma viscosity index. Padahal yang namanya oli yang dibutuhkan di Indonesia, yang dibutuhkan itu adalah shear stability. Nah terus kemudian dari ATF juga sama. Dari pabriknya terlalu bodoh untuk ngasih rekomendasi yang bisa sesuai dengan suhunya, dengan suhu Indonesia. Dikasih kekentalan sekian yang mungkin cocoknya itu adalah di daerah dingin, cocoknya di suhu minus. Begitu dipakai di Indonesia langsung jadi bikin masalah jeduk, masalah macam-macam. Nah ini wes ngomelnya wes cukup lah ya. Sekarang solusinya bagaimana? Ya sayangnya penulis nggak bisa ngasih solusi, karena penulis nggak bisa eksperimen, nggak punya kendaraannya, matiknya. Kalau mau eksperimen ya silahkan lah pakai oli alternatif. Jadi oli transmisi itu kebanyakan SAE 10 atau SAE 20. Ya kekentalannya kira-kira 6 CST atau 7 CST. Nah kita perlu cari kekentalan yang lebih kental dari itu. Cari yang 9 CST misalnya. Kalau 10 CST mungkin terlalu kental, anggap aja 9 CST lah. Kita ngomong kekentalan di suhu 100 derajat Celcius. Karena untuk transmisi pilih olinya yang aditifnya minim. Oli aditif minim itu biasanya adalah oli low SAPS. Bisa juga milih oli rendah sulfur atau macam-macam ya. Tentu bisa juga milih oli yang bahannya dari PAO. Karena ya jeduk bisa jadi karena shear stability oli transmisinya terlalu buruk. Karena ya sayangnya kebanyakan oli transmisi sekarang bahannya ya sama seperti oli-oli lainnya, dari bahan daur ulang.
atau sekalipun yang mungkin dikatakan oh oli sintetik, full sintetik gitu ya, tapi bahannya ya bukan bahan yang tahan terhadap shear karena sudah terlalu banyak ditambahkan oleh viscosity index yang banyak. Ya tentu kita nggak tahu ya apakah olinya pakai viscosity index banyak atau enggak, karena ini adalah transaksi dari pabrik olinya dengan penyedia bahan cairan olinya yang ya misterius ya, kita nggak akan bisa tahu opo di dalamnya karena dari pabrikannya nggak membagikan isinya itu bagaimana, karena memang yang namanya produk datasheet apalagi material safety datasheet adalah sesuatu yang termasuk langka apalagi untuk produk lokal. Jadi kalau nyari oli transmisi sekalian lah guys, cari bahan yang oh ini mengandung PAU gitu guys. Kita nggak bisa percaya sama yang tulisannya oh ini bahannya full sintetik tawet macam-macam itu guys. Sayangnya sekarang guys sudah banyak bohongnya ya. Ya wis lah, itu saja ya. Mau bagaimana lagi ya, kalau insinyur pabrikannya pabrik mobilnya bodoh ya akhirnya pabrik olinya juga ikut bodoh dan konsumen yang jadi nanggung akibatnya. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.